Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yang luar biasa boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Kita percaya kasih dan penyertaan Tuhan itu sempurna buat setiap kita. Amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak lupa saya ucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Kita percaya di tahun 2024 ini Tuhan tetap menyertai kita semuanya. Amin. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau tundukkan kepala. Kita akan awali ibadah kita hari ini bersatu hati di dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan buat hari ini, buat malam hari ini. Engkau yang sudah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur buat segala kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami berterima kasih penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang tahun 2023 kemarin. Dan kami boleh mengawali Tuhan ibadah kami di tahun 2024 ini. Kami percaya ada kasih, ada penyertaan, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan buat setiap kami. Dan malam hari ini Tuhan, dengan bersatu hati, dengan kesungguhan kami datang kepada Engkau. Satu tujuan kami Tuhan, untuk menaikkan pujian kami yang terbaik, penyembahan kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap meninggikan nama Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Kulihat kasih-Mu setiap hari, kulihat kuasa-Mu setiap hari, kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Lagi bersama-sama katakan sungguh-sungguh lagi angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari angkat tangan bersama
Berapa banyak malam hari ini kita yang mau lebih bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya. Pas setiap hari yang kita jalani, semua itu karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari selalu ada mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Amin. Mari engkau yang sungguh-sungguh lebih lagi mau cinta kepada Tuhan, mau lebih lagi mengandalkan Tuhan. Mari saya ajak kita angkat tangan kita bersama-sama. Dengan segenap hati angkat pujianmu bagi Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau, segala yang ada hanya Yesus. Bapak Ibu Saudara sendiri angkat pujianmu, panggil Yesus, Yesus. Engkau melihat setiap kerinduan umatmu malam hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau Tuhan. Di tahun 2024 ini kami mau semakin mengandalkan Tuhan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Yesus.
puji-pujian Tuhan. Mulut kami penuh dengan pengagungan akan Engkau. Kami menyadari keberadaan kami Tuhan. Kami bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Kami perlu penyertaan Tuhan. Kami perlu tuntunan Tuhan. Karena di luar Tuhan, kami tidak bisa hidup. Hanya Engkaulah Tuhan pusat penyembahan kami. Engkaulah pusat kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami tinggi di hadapan Tuhan. Tanda kami percaya bahwa selalu ada tangan kuat Tuhan yang selalu memegang setiap kami. Ada tangan Tuhan yang selalu menuntun kami. Bahkan di saat kami hampir jatuh, tapi kami tidak akan pernah tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami terus mau Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Sambil bangkit berdiri perlahan-lahan angkat pujian-Mu. Yesus. Amin. Pegang erat tangan kami Tuhan. Di sepanjang tahun 2024 ini. Kami mau Tuhan Kau menggandeng setiap tangan kami. Kami mau Kau menopang kami Tuhan. Sebab kami percaya kami adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang selalu disertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap memuji meninggikan nama Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang sangat baik. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Dengan sukacita angkat pujian. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang
berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sorakan haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik. Yes. Sambil acungkan kedua jempol kita buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Haleluya. Sekali lagi dengan sungguh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh saling tunjukkan jempol kita buat yang lain, Bapak Ibu. Kita beritakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Saya rindu kita berkata bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya Tuhan, kebaikan Tuhan itu akan selalu ada dalam hidup kami. Sebab Engkau tidak akan pernah bisa Tuhan meninggalkan kami. Kami semua ini Tuhan adalah biji mata Tuhan yang berharga dan mulia di mata Engkau. Dan malam hari ini Tuhan kami bersyukur, kami akan memberi Tuhan persembahan kami yang terbaik. Kami bawa hanya bagi Engkau. Kami bersuka cita karena kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Apa yang kami lakukan semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Tuhan bisa menjalankan persembahan. Sambil kita mempersiapkan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir buat tiap kita. Haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau sembah. Takkan
Kalau kami semua umat-Mu jemaat-Mu ada di tahun 2024, ini hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Tuhan, ada banyak pergumulan, tantangan yang kami alami di tahun 2023. Tapi kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sehingga kami boleh lolos di tahun 2023. Itu semua hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami di tahun 2023 Tuhan, lanjutkan di tahun 2024 dengan lebih lagi Tuhan. Itu penyertaan Tuhan, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sehingga tahun 2024 ini menjadi tahun kemenangan bagi kami, menjadi tahun pelayanan bagi kami Tuhan. Tahun pemulihan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah perdana PDL Roy di Pondok Chandra di tahun 2024 ini kami sungguh merasakan jamahan Tuhan. Terima kasih kami sudah buka hati kami. Kami butuh firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekuatan bagi kami yang menuntun setiap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Dan menuntun juga setiap langkah kami sepanjang tahun 2024 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak pedang orang lain, hamba-Mu kita peratasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan kurus, kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus berkarya sehingga umat-Mu pulang dan mengarungi tahun 2024 ini dengan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih atas doa Bapak Ibu sekalian. Saya bersama Ibu boleh kembali dari Manado tanggal 1 Januari ya. Dari tanggal 11 ya, tanggal 11 Desember sampai tanggal 1 Januari kami kembali ya. Seharusnya tanggal 3 Januari ada pelayanan lagi ya, ada di Sulawesi Tengah. Tapi ya karena sudah kecapean ya, waktu itu saya sama Ibu hampir tidak pernah berhenti. Bahkan kami melayani di daerah-daerah yang jauh, di daerah Bolang Mongondo sana ya. Di tempatnya kalau enggak salah itu pemain musiknya Gosien itu Jerry ya. Jerry itu di Kota Mobagu ya, kami pelayanan di Kota Mobagu di Kota Mobagu. Lalu kami sungguh-sungguh itu perjalanannya 6 jam ya dari Surabaya ke Manado. Saya bersama Ibu gantian nyopir jadi. Itu 2 kali kami ke sana, ke Kota Mobagu itu 2 kali. Ya belum yang juga yang di Manado, Elroy Manado juga kami melayani di Elroy Manado Natal di Elroy juga Manado, dan sungguh capek ya, memang capek ya karena bukan hanya melayani tapi juga setir mobil. Kita berdua ya, nyopir mobil gantian saya sama Ibu. Bapak Ibu ya, tapi puji Tuhan walaupun masih agak-agak pilek sedikit ya, tapi tetap memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Bapak Ibu ya, terima kasih atas doa Bapak Ibu sekalian sehingga kami semua itu berjalan dengan lancar. Dan malam hari ini ibadah perdana kita di tahun 2024 ya, PDL Roy. Ada banyak orang memprediksi tahun ini tahun yang sulit ya. Pak Jokowi sendiri bilang ini sulit, enggak gampang. Kenapa? Ya karena bukan kita lihat yang semakin ekonomi yang enggak karu-karuan, juga perang yang enggak selesai-selesai. Perang yang antara Rusia dengan Ukraina dan juga perang di kawasan ya, kawasan Timur Tengah itu semakin melebar ya. Karena masing-masing itu sekutu-sekutunya sudah mulai ikut campur. Nah ini kalau sampai terjadi perang yang besar, maka yang dampaknya adalah rakyat. Bahkan Indonesia kan juga terdampak karena semua energi akan naik, semua harga naik. Dan juga semua bahan makanan juga akan naik. Dan itu sebabnya tahun ini menjadi tahun yang sulit, apalagi kita ini sementara sudah masuk dalam tahun politik. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu kita harus banyak berdoa. Ya, tapi kita punya ingat tema kita malam tahun ini bahwa kita harus sungguh-sungguh menjadi pemenang. Amin. Apapun masalah itu kita jadi lebih dari pemenang. Kita ini winner the winner. Amin. Satu ayat saja. Kejadian 32 ayat 28. Ya. Karena harus pakai mic. Maju depan aja ya. Kejadian 32 ayat 28. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau
menang. Bapak Ibu dengarkan ini, perhatikan baik-baik ya. Kalau kita perhatikan ayat ini, dikatakan ya, ketika Yakub itu bergumul dengan Allah dan manusia, dia itu menang. Amin. Ya, ketika kita perhatikan ayat ini, ketika Yakub itu dia bergumul dengan Allah dan manusia, dia menang. Saya beritahu Bapak Ibu, Yakub itu menang bukan karena dia lebih hebat, lebih kuat dari Tuhan. Yakub itu menang bukan karena dia lebih pandai, lebih pintar dari Tuhan. Ya, bahkan ya Yakub itu menang bukan karena dia lebih dahsyat, lebih luar biasa dari Tuhan. Memang kalau kita perhatikan satu ayat ini ayat yang sulit untuk dimengerti. Kenapa kok manusia bisa menang lawan Tuhan? Nah, dengar baik Bapak, Ibu ya. Yakub itu menang bukan karena dia lebih tahu, ya lebih mengerti dari Tuhan. Yakub itu menang bukan karena dia lebih berkuasa daripada Tuhan, tidak. Tapi saya beritahu pada Bapak Ibu, dengar baik, catat baik-baik. Yakub itu menang karena dia sudah memenuhi kriteria sebagai seorang pemenang. Amin. Ya, Yakub itu menang karena dia sudah memenuhi kriteria sebagai seorang pemenang. Pertanyaannya, apa kriteria seorang pemenang itu? Sehingga tahun 2024 menjadi tahun kemenangan bagi kita. Ada 3 hal ya kriteria seorang pemenang. Yang pertama, seorang pemenang adalah orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Amin. Seorang pemenang adalah orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Kita lihat Yakub dia bisa menang atas ya ketakutannya. Dia menang atas ketakutannya ketika harus berhadapan dengan kakaknya Esau. Kita lihat Yakub itu dia bisa menang ya. Dia menang melawan rasa ketakutannya ketika berhadapan dengan Esau kakaknya. Kenapa? Karena dia berkali-kali menipu si Esau kakaknya. Tapi kita lihat akhirnya dia bisa menang. Edwin Cole berkata, sahabat terbaik kita bukan teman yang paling dekat dengan kita. Sahabat yang terbaik bagi saudara dan saya bukan pasangan saudara. Tapi sahabat terbaik kita adalah diri kita sendiri. Amin. Edwin Cole juga berkata, ya musuh terbaik itu musuh terbesar bagi kita bukan setan. Bukan ya musuh terbesar bagi saudara saya itu bukan iblis, tapi musuh terbesar bagi saudara saya itu adalah diri kita sendiri. Amin. Amin. Ya, itu sebabnya untuk menjadi lebih dari pemenang, catat baik-baik. Untuk menjadi lebih dari pemenang, kita harus berhadapan dan harus bisa menang terhadap diri kita sendiri. Lalu apa itu? Diri kita sendiri itu apa? Diri kita sendiri itu kesombongan dan juga keangkuhan. Ya, saya beritahu, untuk menjadi lebih dari pemenang, saudara dan saya harus berhadapan dan harus bisa menang terhadap diri saudara dan saya sendiri. Lalu diri saudara dan sendiri itu apa? Kesombongan dan keangkuhan. Ingat, kesombongan adalah satu keadaan yang sangat paling dibenci oleh Tuhan. Ya, ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Sama-sama 1 2 3. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara menjadi kekejian bagi hatinya. Terus mata sombong, tidak dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan menjadi 7 perkara menjadi kekejian di hati Tuhan. Yang pertama-tama yang ditulis di depan adalah mata sombong. Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Amin. Tuhan juga tidak suka dengan keangkuhan. Orang yang gampang marah, yang sedikit-sedikit marah, itu orang yang angkuh. Amin. Ingat apa firman Tuhan berkata? Bahwa orang yang suka marah itu adalah orang yang bodoh. Pengkhotbah 7 ayat 9. Pengkhotbah 7 ayat 9. 1, 2, 3. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Amin. Berarti orang yang suka marah itu adalah orang yang bodoh. Kenapa? Sebab kemarahan manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kemarahan manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 20. Ya. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Amin.
Itu sebabnya Bapak Ibu dengar baik. Untuk kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Menjadi pemenang. Ingat kita harus berhadapan dan harus bisa menang terhadap diri kita sendiri. Kita lihat dengan Abraham. Abraham dia harus berhadapan dengan rasa takutnya. Kenapa dia takut? Karena dia punya seorang istri yang sangat cantik namanya Sarah. Dia takut kalau dia dibunuh karena kecantikan istrinya. Ya, karena rasa takutnya sampai dia apa yang terjadi? Dia mau menyebut nama istrinya atau memanggil istrinya itu bukan istri tapi sebagai saudara. Kita lihat Kejadian 20 ayat 1 dan 2. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah mau dijadikan istri Abimelek. Kenapa? Sebab si Abraham ini ngomong, ini bukan bujuku, ini adikku, saudaraku. Kenapa? Karena dia takut. Karena dia takut dibunuh. Ya, karena rasa takutnya itu. Lalu pertanyaannya kenapa sih kok manusia itu takut? Ya, kenapa manusia itu kok takut? Ya, pertanyaannya, lalu ketakutan itu apa? Saya beritahu Bapak Ibu, ketakutan adalah satu hal yang bisa membuat manusia itu hidupnya dalam bahaya. Ya, ketakutan saya beritahu adalah satu keadaan yang membahayakan kehidupan manusia. Kenapa? Karena orang yang mengalami ketakutan, dia bisa stres, stroke, strip, stop selama selesai. Ya, dokter mengatakan jangan kau sampai stres, jangan sampai kau ketakutan. Kenapa? Waktu kamu takut, jantungmu kamu jantungmu. Nah, saya beritahu, itu jantung itu adalah yang dinamo dari semua peredaran darah. Dia yang mengatur itu peredaran darah, tekanan darah, aliran darah. Dan semua organ tubuh di tubuh kita itu dialiri oleh aliran darah, tekanan darah. Kalau jantung kerjanya tidak benar, maka aliran darah, tekanan darah yang mengalir ke seluruh organ tubuh itu akan mengalami gangguan. Makanya hanya kena ketakutan, bisa kena liver, bisa kena ginjal, bisa kena paru-paru, kena macam-macam. Karena ketakutan. Lalu pertanyaannya apa itu ketakutan? Padahal Tuhan sudah memberikan kita firman Tuhan bahwa Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Kalau bisa ayatnya dihafal. Ya, 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketitipan. Tuhan tidak pernah kita berikan ketakutan. Amin. Lalu ketakutan itu apa? Catat baik-baik. Ada beberapa hal tapi tidak semua. Saya mau bantu bahas. Ketakutan yang pertama adalah satu keadaan dalam diri manusia ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Ketakutan adalah satu keadaan dalam diri manusia ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Allah tidak pernah menciptakan Adam dengan satu ketakutan. Ketakutan bukan satu bagian yang diciptakan Allah bagi Adam. Dan Adam tidak pernah hidup dengan satu ketakutan di Taman Eden. Pertanyaannya, lalu ketakutan itu kapan datangnya dan mulai menyerang kemudian menguasai manusia? Ketakutan itu datang mulai menguasai manusia ketika manusia itu mulai memetik buah terlarang itu, lalu mulai makan buah terlarang itu. Waktu setelah mereka makan buah terlarang itu, apa terjadi? Ketika mereka mendengar derap langkah Tuhan di Taman Eden, duk, duk, duk. Tiba-tiba apa terjadi? Ada satu rasa yang sangat menjengkelkan di dada mereka, yang tidak pernah mereka alami sebelumnya, yang membuat mereka lari dan bersembunyi. Dengar baik, ya. Ketika mereka memetik buah terlarang itu, apa terjadi setelah mereka makan? Ketika mereka mendengar derap langkah Tuhan di Taman Eden, duk, 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 apa terjadi? Tiba-tiba saja ada satu rasa yang sangat menjengkelkan di dada mereka, yang tidak pernah mereka alami sebelumnya, yang membuat mereka lari dan bersembunyi. Itulah ketakutan pertama yang dialami manusia pada manusia pertama. Amin. Jadi ketakutan adalah satu keadaan dalam diri manusia ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Dan jangan saudara pernah bermimpi, saudara ya, kalau saudara masih bermain-main dengan dosa, saudara akan dilepaskan dari ketakutan. Jangan saudara pernah berharap, ya, catat baik-baik, ketakutan itu satu keadaan berbahaya yang membahayakan hidup manusia. Jangan saudara pernah berharap, dengar baik,
Kalau saudara masih main-main dengan dosa, hidup dengan dosa, saudara akan dibebaskan dari ketakutan. Tapi ketika saudara mulai datang kepada Tuhan, ketika saudara datang kepada Yesus, lalu darah Yesus mulai menyucikan hati dan pikiran hidup saudara, maka saudara akan dilepaskan dari ketakutan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, ketakutan itu apa? Ini penting. Ya, kadang-kadang ketakutan manusia hidup dalam bahaya. Tadi dikatakan 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan dengar baik. Ketakutan bukan satu kelemahan manusia. Banyak orang berpikir ketakutan adalah satu kekurangan manusia, satu kelemahan manusia. Seorang bapak berkata, wajar dong Pak Pendeta. Saya kan masih ada di belum di Taman Eden. Kalau saya takut, ketakutannya saya mengaku itu wajar. Saya ini masih darah dan daging, saya belum di sorga. Kalau saya ketakutan itu ya itu wajar itu. Saya bilang, Bapak berpuluh-puluh tahun Bapak ditipu oleh iblis. Bahwa ketakutan itu adalah satu kelemahan manusia. Bahwa ketakutan itu satu kekurangan manusia. No, bukan. Ingat ayat ini berkata apa? Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan. Dengar baik, ketakutan adalah satu roh yang bukan dari Tuhan. Amin. Ingat, baca baik-baik ayatnya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ketakutan adalah satu pribadi, satu roh yang bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Iblis. Mau hidup dengan roh yang bukan dari Tuhan? Mau? 1 Yohanes 4 ayat 4b berkata, Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Termasuk lebih besar daripada roh ketakutan. Amin. Ingat, ketakutan adalah satu keadaan yang sangat membahayakan hidup manusia. Maka saya agak lengkap sedikit ya, ketakutan ini, supaya kau mengerti. Jangan kau sampai jatuh dengan ketakutan. Ya, yang ketiga, kenapa manusia takut? Ya, karena manusia tidak tahu siapa yang memanggil dia. Kenapa manusia takut? Karena dia tidak mengerti, tidak tahu siapa yang memanggil dia. 2 Timotius 1 ayat tadi ayat 7 ayat 9. Ayat 9. Ya, sama-sama 1 2 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kenapa manusia takut? Karena manusia tidak mengerti, tidak tahu siapa yang memanggil dia. Ya. Kenapa manusia takut? Karena dia tidak mengerti, manusia tidak mengerti siapa yang memanggil dia. Kalau kita mengerti, saya beritahu bahwa dengar baik. Kalau kita mau jujur, kita mau sungguh-sungguh jujur, bahwa kita takut bukan karena keadaan yang menekan kita. Kalau saudara dan saya mau jujur, saudara dan saya takut itu bukan karena masalah-masalah yang bertubi-tubi yang tidak selesai-selesai yang menekan saudara. Kalau saudara mau jujur, saudara takut bukan karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh, bukan. Tapi kalau saudara mau jujur, kita takut karena kita tidak tahu siapa yang memanggil kita. Kalau kita tahu yang memanggil kita adalah raja di atas segala raja. Kalau kita tahu yang menyembuhkan kita adalah dokter di atas segala dokter. Bahkan yang menciptakan seluruh organ tubuh kita. Kalau kita tahu yang melihara kita, yang punya sorga dan punya bumi. Saya mau tanya jujur, takut lagi enggak? Takut lagi enggak? Ya. Kita takut karena kita enggak tahu siapa yang memelihara kita. Kita takut enggak tahu siapa yang menjaga kita. Kalau kita tahu yang menjaga kita yang punya kuasa di bumi dan di sorga. Kalau kita tahu yang memelihara kita yang punya sorga dan punya bumi ini. Takut lagi enggak? Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Jangan pernah takut. Amin. Karena ada ketakutan manusia hidupnya dalam bahaya. Ya. Supaya lengkap saja biar semuanya. Kenapa manusia takut? Karena manusia tidak percaya kuasa Tuhan. Ya, manusia takut karena tidak pernah percaya kuasanya Tuhan. Ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Bukan ayat 1 itu.
ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semua ini. Tapi aku tidak pernah malu. Karena apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Manis saya takut karena tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Amin. Makanya kalau ada masalah sakit penyakit, jangan telepon sana telepon sini. Pi aku orang minumnya opo? Ya minumnya apa? Nanti yang satu bilang gini, oh ini obatnya ini, kasih tapi tidak sembuh. Satu hari tidak sembuh, pindah yang lain. Iki opo sakitnya mungkin pindah yang lain. Loh, ya apa ini? Ya, satu tidak sembuh, tanya lagi satu. Obatnya sudah penuh. Ya, begitu tidak ada yang sembuh, cari di YouTube. Tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Saya sejak bertobat, saya sakit itu, saya bertobat karena sakit ya, jantung gue. Sejak saya sembuh saya komit sama Tuhan. Tuhan, karena sakit yang parah aja Tuhan sembuhkan saya. Jantung yang orang seperti dak. Saya Tuhan sembuhkan, saya bergumul 2 tahun. Ya, sejak saat ini saya tidak akan minum obat, tidak pernah ke dokter. Sejak tahun 90 saya bertobat, tahun 1991 sampai saat ini saya tidak pernah minum obat, tidak pernah ke dokter, bahkan tidak di. Ya, karena saya percaya Dia berkuasa. Saya di Manado, ya kita kena kecapean, kena flu berat, memang panas, kena panas. Sampai yang teman-teman teman pengusaha yang di Manado, ayo Pak ke dokter. Mana mau katanya Bu Wedi, mana mau. Ya, cukup doa saja. Ya, menyembah Tuhan. Ya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu dengar baik. Kita lihat ya. Catat baik-baik. Untuk menjadi lebih dari pemenang, kita harus berhadapan dan juga harus menang terhadap diri kita sendiri. Kita lihat juga si Daud. Daud catat baik-baik. Dia harus mengalahkan mata cabulnya. Daud harus mengalahkan mata zinanya. Setelah dia jatuh dengan Batseba, kemudian apa yang terjadi? Dia bertobat. Setelah Daud bertobat, apa yang terjadi? Ketika dia diberikan seorang gadis yang cantik di sampingnya, dia tidak pernah bergeming. Daud tidak pernah bergeming. Kenapa? Sebab dia sudah bertobat. Sebab dia sudah mengalahkan mata cabulnya. Jadi dengar baik. Untuk kita bisa menjadi lebih dari pemenang, atau kriteria seorang pemenang, yang pertama, kita harus mampu mengalahkan diri kita sendiri, termasuk suka bohong, pelit, medit, itu semua kita harus kalahkan. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Yuk sama 10, 9 dan 10. 9 dan 10. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, terus pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Inilah diri kita sendiri, kita harus kita kalahkan sehingga kita menjadi pemenang. Amin. Yang kedua, ya cepat saja, ya kriteria seorang pemenang, harus kita menjadi pemenang. Yang kedua, kriteria pemenang, ya yang kedua adalah kita harus jujur. Ya, seorang pemenang, kriteria seorang pemenang, dia harus hidup jujur. Amin. Ya, kita lihat di dalam ayat 27, perhatikan. Tuhan bertanya kepada si Yakub, ya. Tadi Kejadian 32 ayat yang ke-27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Ketika Allah bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Jawabnya Yakub. Ya karena pancennya namanya memang Yakub, memang namanya Yakub, ya jawabnya Yakub. Catat baik-baik. Arti dari kata Yakub itu adalah
penipu. Kenapa? Sebab dia berkali-kali menipu orang. Dia menipu juga Dia menipu kakaknya sendiri ditipu. Ya, kakaknya sendiri itu ditipu. Esau. Bapaknya sendiri yang buta ditipu dengan mengatakan dia itu bahwa dirinya Esau. Bahkan mertuanya sendiri dia tipu si Laban. Kejadian 30 ayat 37. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan, dikupasnya lah dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. 41 sampai 43. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat berkelamin, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. 42. Tapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. 43. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Sak mertuanya bapaknya ditipu, kakaknya ditipu, mertua saya ditipu. Ya. Arti kata dari Yakub adalah kenapa? Karena suka nipu. Dengar baik, catat baik-baik. Ya. Saya mau beritahu. Orang yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Catat baik-baik ya. Orang yang sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Ya, orang yang sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Ini orang ini ya, sungguh-sungguh orang ini yang hidup mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang sungguh pernah berada di titik yang paling batas, yang paling rendah. Saudara dengar baik. Ya. Hal yang membuat kita tidak bisa jujur, hal di mana kita membuat tidak bisa jujur, ini menunjukkan dua hal. Sekali, yang pertama, hal yang membuat kita tidak bisa jujur, ini menunjukkan bahwa hal itu mengikat kita, itu yang paling kuat mengikat kita. Hal yang membuat kita tidak bisa jujur, ini yang menunjukkan ini menunjukkan bahwa hal itu tuh yang paling erat yang mengikat kita dan yang juga yang paling sangat menyakitkan kita. Contohnya orang suka bohong. Ya, suka bohong ya. Kadang-kadang dia sendiri itu enggak ngerti kalau itu dia bohong. Ya, dia enggak ngerti kalau itu dia bohong. Tipu sana, terus tipu sini. Dan ini sangat menyakitkan bagi keluarganya. Dia enggak sadar dia itu sudah bohongi orang, nipu orang. Ya. Tadi saya katakan hal-hal yang kita tidak bisa jujur. Ini menunjukkan hal ini mengikat kita terlalu kuat ya. Ini yang menunjukkan bahwa hal ini mengikat kita terlalu erat, yang dan juga menyakitkan kita. Amin. Tapi saya mau beritahu Bapak, dengar baik. Kejujuran adalah awal dari sebuah pemulihan. Kejujuran adalah awal dari sebuah pemulihan. Ketika sudah mulai jujur, maka sudah mulai dipulihkan. Amin. Ketika sudah mulai jujur, maka sudah mulai dipulihkan. Itu sebabnya kalau hidup saudara mulai ingin dipulihkan, mulai belajar jujur di hadapan Allah. Ya, yang paling sederhana adalah mulai jujur dengan doa saudara. Karena banyak orang berdoa tidak jujur. Tuhan, tolong Matius 6 coba ayat 5. Satu, yang A saja, 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti apa? Orang munafik, enggak jujur. Tuhan, tolong saya enggak punya apa-apa. Padahal masih punya televisi, masih punya HP, ya masih punya motor, ya. Di rumah, waduh masih punya mobil, punya motor, ya. Bisa keluar negeri lagi, tapi rumahnya ditulis orang miskin. Supaya apa? Dapat apa? Tunjangan dari pemerintah. Ya ditulisi. Padahal punya motor, padahal punya mobil, keluar negeri. Tapi rumahnya tulis orang miskin. Supaya dapat apa? Tunjangan dari. Ini nama siapa yang dipermalukan? Nama siapa yang dipermalukan? Hamba Tuhan. Ya, hati-hati. Makanya saya bilang kalau mau dipulihkan, mulai jujur dulu, mulai belajar jujur di hadapan Tuhan. Terutama mulai dengan doa saudara, hati-hati doanya. Amin.
Ya, itu kalau sampai RT-nya tahu loh kok ditulis itu. Ya. Orang miskin tapi punya mobil luar negeri. Hati-hati. Orang Kristen, hamba Tuhan. Ya. Terus hati-hati Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, hal-hal yang kita tidak bisa jujur, ya, bukan saja itu mengikat kita paling erat, tapi yang kedua, hal-hal yang membuat kita tidak bisa jujur, ini yang menunjukkan dosa kita yang terbesar. Hal-hal yang membuat saudara dan saya tidak bisa jujur, itu yang menunjukkan ya kelemahan saudara dan saya itu yang paling besar. Kita lihat Ananias dan Safira, mereka adalah penyumbang yang terbesar, ya, mereka donatur yang terbesar. Tapi ketika ada orang yang ingin yang memberi sumbangan lebih besar dari mereka, yaitu menjual tanahnya diberikan kepada rasul-rasul. Kisah 4 ayat 36 dan 37. Kisah 4 ayat 36 dan 37. Barabas. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. 37. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia memberikan sumbangan lebih besar daripada yang juga diberikan oleh Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini suami istri tidak terima, merasa tersaingi. Lalu apa? Melok-melok jual tanah. Tapi apa tadi? Ya, tapi mereka butuh bohong, bojo gitu loh, tidak jujur. Ya, ditanya sama Mbak Petrus, laku piro? Oh, lakunya cuma ngocap tio, padahal lakunya cepet tio. Ya, lakunya ngocap tio. Loh, lama Petrus ngomong loh, dul, kok iku piye sih? Itu tanah itu kalau kan tidak kamu jual itu menjadi milikmu, itu dalam kuasamu. Dan kalau kamu jual itu hasilnya itu dalam kuasamu. Tapi kenapa kamu bohong? Ayat 3 sampai 5. Kisah 5 ayat 3 sampai 5. Kisah 5 ayat 3 sampai 5. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga kau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ya. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Tidak lama muncul juga ada si Safira ibu Juni. Ditanya sama jawabannya seperti Ananias, mati dua-dua. Ya, dengar baik. Hal-hal yang tidak bisa kita membuat kita jujur, ya, ini menunjukkan dosa kita yang terbesar. Hal-hal yang membuat saudara saya tidak bisa jujur, itu menunjukkan kelemahan saudara saya yang terbesar. Saya beritahu, catat baik-baik, bahwa Ananias dan Safira ini jatuh dalam dosa dan bahkan mati dan binasa karena mereka tidak memiliki kejujuran. Amin. Hamba Tuhan harus jujur. Ya katakan, ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Amin. Itu hamba Tuhan. Kenapa? Seorang hamba Tuhan yang dipegang ini loh, yang saya lihat ini. Lambe ini loh. 1 Korintus 4 ayat 2. 1 Korintus 4 ayat 2. Sama-sama 1 2 hamba Tuhan 1 2 3. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Ya, bagaimana bisa khotbah dipercaya suka tipu sana tipu sini. Ya. Hamba Tuhan yang dipegang loh perkataannya. Yakobus 5:16. Ya, doa orang benar besar kuasanya. Bagaimana perkataan kita ini bisa penuh kuasa? Bagaimana setiap kita khotbah penuh kuasa? Bagaimana setiap kita doa penuh kuasa? Ada syaratnya. Coba Yakobus 5:16. Ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, bagaimana supaya perkataan kita ini penuh kuasa, doa kita penuh kuasa, khotbah kita penuh kuasa? Syaratnya ayat 12. Yakobus 5 ayat 12 syaratnya. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Mau perkataannya penuh kuasa? Jangan bojo. Amin.
Itu aja Tuhan minta. Ya, hati-hati dengan perkataan. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari. Ya, saya beritahu Bapak Ibu, catat baik-baik. Ya, orang yang jujur, ya, mari kita mulai belajar itu hidup jujur hadapan Tuhan. Kalau kita ingin dipulihkan, mari kita ingin belajar apa? Maksudnya kita sungguh-sungguh belajar untuk melakukan jujur di hadapan Allah. Amin. Kalau kita mulai hidup jujur, maka berkat mujizat kesembuhan kemenangan mulai diproses oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Ketika saudara mulai hidup di dalam kejujuran, maka berkat mujizat kesembuhan kemenangan mulai diproses Tuhan bagi saudara dan saya. Dan ada 4 berkat bagi orang jujur. Yang pertama, orang jujur itu jalannya rata. Amsal 15 ayat 19. Amsal 15 ayat 19. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tapi jalan orang jujur adalah rata. Ya, kalau bujuk sana, bujuk sini, tipu sana, tipu sini, jalannya tidak pernah rata. Bujuk. Tapi kalau orang yang tidak pernah bujuk, wah, di mana-mana diterima orang. Amin. Yang kedua, Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Amsal 3 ayat 32. Ya, karena orang yang sesat adalah kejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Amin. Dan orang jujur diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yesaya 33 ayat 15 dan 16. Yang ketiga, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, maka dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit-bukit batu, rotinya disediakan air minumnya waduh, orang yang jujur aman. Seperti tempat tinggalnya itu di bukit-bukit tinggi yang sulit dijangkau oleh musuh. Sulit, tidak bisa dijangkau oleh musuh. Jadi dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan ya, rotinya disediakan, air minumnya dijamin. Artinya semua kebutuhannya dicukupi. Asal jadi orang jujur, sama seperti Isa. Ketika Isa di tempat yang di daerah tandus, kita lihat Kejadian 26 ayat 1-3. Ya. Maka timbullah kelaparan negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah dan telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ya, apa terjadi ketika si Ishak ini dia jujur dengan Tuhan, dia mau dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dia menabur di tanah yang tandus, sekali menabur dia menuai 100 kali lipat. Ayat 12. Ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil berapa? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Sekali menabur, berapa kali yang dituai? Berapa kali lipat? Padahal tingkat atau fase tingkatan berkat itu ada 3. Ya, Matius 13 ayat 8. Itu ada 3 fase tingkatan berkat. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, tingkatan fase berkat itu ada 3. 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Tapi apa terjadi? Banyak orang berkata, kalau sampai menuai itu 30 kali lipat, wah very good. Ya. Banyak orang berkata kalau engkau bisa menuai 60 kali lipat itu sempurna. Tapi kalau engkau sampai menuai 100 kali lipat itu tidak ada. Itu hanya berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Nah, kita lihat si Ishak, dia menabur, sekali menabur tok. Tidak ikut dengan fasenya, dia melewati tingkat fase dari ketingkatan berkat ini. Tidak 30 kali lipat, tidak 60 kali lipat, tapi selangsung berapa? 100 kali lipat. Kenapa? Sebab dia orang diberkati, dia jujur. Bahkan coba kita tadi ya, Kejadian 26 ayat 12 tadi ya. Ya,
Ayat 13 sekarang. Wah, itu lihat. Orangnya semakin kaya dia. 13 sebawahnya. Sama-sama 1, 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga menjadi sangat kaya. Kenapa dia diberkati? Karena dia orang jujur. Yang terakhir. Ya berkat bagi orang jujur. Mazmur 37 ayat 37. Orang yang jujur memiliki masa depan. Ya, berarti kalau orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, kepada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang yang jujur punya masa depan. Berarti orang yang tidak jujur tidak punya masa depan. Kenapa? Ditolak di mana-mana. Undang-undang bojo, ya suka bojo, ditolak di mana-mana. Ya, tapi orang jujur pasti diterima di mana-mana. Amin. Beri kemuliaan yang terbaik. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu ya, bagaimana kriteria sebagai seorang pemenang? Yang ketiga, ya kita lihat di ayat 27, bukan. Seorang pemenang adalah orang yang mampu melihat, ya melihat sesuatu melebihi kemampuan dirinya sendiri. Seorang pemenang, kriteria seorang pemenang yang ketiga, seorang pemenang adalah orang yang mampu melihat, ya, melihat sesuatu melebihi atau melampaui kemampuan yang dia miliki. Amin. Kita dikatakan si Yakub ini kakinya terpelecok, lututnya terpelecok. Kemudian itu sebabnya dia belajar untuk berjalan dengan menggunakan tongkat. Artinya Yakub ini butuh tongkat, dia perlu tongkat. Artinya Yakub ini tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Sama, kita perlu Tuhan. Saudara dan saya juga perlu pertolongan dari Tuhan. Amin. Ya, saudara dan saya kita perlu mengandalkan Tuhan. Saudara dengar baik. Orang yang hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, yang hidupnya sungguh mengandalkan Tuhan. Orang ini adalah orang yang pernah mengalami titik batas di mana dia tidak bisa melangkah lagi. Ya, orang yang sangat baik, orang yang hidupnya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, hidupnya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Maka orang ini adalah orang pernah mengalami atau pernah berada di titik batas di mana dia tidak bisa hidup lagi. Kita lihat Yakub. Yakub dia keluar dari rumah orang tuanya walaupun dengan kekayaan besar tapi dengan konflik. Yakub juga keluar dari mertuanya ya dengan konflik walaupun dengan membawa harta yang besar. Dan dia juga punya konflik dengan Allah karena dia suka menipu. Tapi dengar baik, tapi semua ini justru membuat Yakub dia bisa datang kepada Tuhan. Justru semua yang terjadi itu membawa dia bisa dalam pertobatan. Amin. Ada banyak, saya mau beritahu, ada orang ya, seseorang yang punya konflik dengan orang yang dikasihinya, justru itu menjadi titik balik dari orang tersebut. Orang yang merasa nyawanya terancam, ini menjadi titik balik dari orang tersebut dan dia boleh hidup di dalam Tuhan. Orang yang mengalami berada di saat yang berada di keadaan yang terendah, titik terendah, ya justru ini akan membuat di titik balik bagi dia dan dia boleh datang hidup di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Itu artinya dia butuh Tuhan, sama seperti saya. Saya waktu itu ya sedang nyaman-nyamannya, memang nyaman dalam hidup dalam dosa, saya tidak perlu Tuhan. Tiba-tiba tato jantung saya yang duk, waduh saya ketakutan ya. Tidak tahu loh, padahal tidak jadi apa-apa, santai biasa, jalan biasa. Tahu tiba-tiba duk, waduh saya mengalami ketakutan, keringat dingin, sesak napas. Waduh, tapi justru ini yang mau jadi titik balik bagi saya. Saya datang untuk melayani Tuhan. Dulu tidak ada untuk melayani Tuhan, apa melayani? Ya, tapi ini ya saya tiba-tiba Tuhan izinkan seperti itu. Jantung saya dak, lo tidak ngapa-ngapain lo gitu. Ya cuma ya sering tidak melayani, tidak ada itu. Pokoknya hidupnya langsung nyaman. Waduh, langsung ya ini menjadi titik balik bagi saya. Ya, untuk saya datang melayani Tuhan. Ya, saya mau dengar baik. Itu sebabnya saya belajar untuk melihat. Ya, saya belajar untuk melihat sesuatu yang melebihi kemampuan saya. Saya belajar untuk melihat sesuatu ya yang melampaui kemampuan saya, kemampuan dari diri saya. Yaitu apa? Firman Tuhan. Itu sebabnya sejak saat itu
Saya belajar untuk menghafal firman Tuhan. Supaya fokus pikiran saya tidak pada sakit itu. Tapi fokus pikiran saya pada firman, pada janji Tuhan. Makanya sampai itu dampaknya sampai sekarang. Ya kalau khotbah ya malah bingung saya kalau pakai kelat itu saya bingung malah. Ya semua Tuhan kasih sudah di sini semua. Ya karena itu sejak itu saya berusaha untuk pikiran saya tidak fokus pada jantung atau pada masalah saya, tapi pada firman Tuhan, janji Tuhan. Tak hafal, orang lihat saya tidak peduli, ya karena saya waktu itu malah ketakutan, ya saya jadi orang tak hafal satu ayat dulu, 3 hari satu ayat, terus 6 hari 2 ayat, tak hafal di jalan tak ngomong, oh senting ini, enggak apa-apa, senting enggak apa-apa, karena saya menghafal ayat sampai sekarang dampaknya. Tuhan kasih. Apa saja yang kau lakukan akan Tuhan pakai. Satu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, apa saja yang kau belajar itu satu saat akan Tuhan pakai. Dulu saya juga main keyboard. Ya, main keyboard itu bukan karena saya tuh mau apa, karena saya jualan. Karena saya dulu sales manager dari Yamaha ya, Yamaha. Hanya untuk supaya orang tahu ini cuma memperkenalkan aja alatnya. Dulu hanya untuk itu, untuk jualan, tapi Tuhan pakai itu kemudian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Ya, itu sebabnya bagi Bapak Ibu. Ya, saya minta tim musik. Ya, kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan ya. Bapak Ibu, mari ya, ada 3 kriteria yang Tuhan ajarkan kita malam hari ini. Bagaimana kita menjadi pemenang. Yang pertama, seorang pemenang adalah orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Yang kedua, seorang pemenang harus jujur, harus hidup jujur. Yang ketiga, kriteria orang ketiga seorang pemenang, dia harus bisa melihat, mampu melihat sesuatu yang melampaui ya kemampuan diri sendiri. Kalau engkau mempunyai hal ini, maka engkau akan disebut the winner. Beri kemenangan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Perlu Yesus di. Kita angkat berdiri. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku sekalipun aku harus melewati malu. Aku mampu bila engkau selalu bersamaku. Aku jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Malam hari ini Tuhan sudah melawat kita dengan firman-Nya. Ibadah perdana di tahun 2024 di PDL Roy itu Tuhan sudah memberikan kita firman-Nya. Bagaimana supaya tahun 2024 jadi tahun kemenangan bagi kita. Ada 3 hal yang Tuhan ajarkan. Kita harus mampu untuk mengalahkan diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus hidup jujur. Karena yang di Tuhan kehendaki, dituntut dari pelayan-pelayan Tuhan adalah setiap perkataannya bisa dipercaya. Dan yang ketiga, kita harus mampu melihat, ya, kita harus bisa melihat sesuatu yang melebihi kemampuan diri sendiri, yaitu firman Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman bagi kami. Tuhan mampukan kami untuk melangkahnya, memegangnya dan melangkah dengan firman Tuhan. Sehingga tahun 2024 ini jadi tahun kemenangan bagi kami. Terpuji Tuhan kan selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Antarakan pujian ini. Sekalipun aku harus melewati, aku mampu bila engkau selalu bersamaku.
dalam hidup kami Tuhan. Dan terima kasih kalau malam hari ini melalui hamba-Mu Bapak Edi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, dan biarlah benih firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi itu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan itu boleh menjadi pedoman kekuatan bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan, dimanapun beliau berada, beliau melayani Tuhan. Tuhan tambahkan urapan-Mu, tambahkan pewahyuan-Mu Tuhan, pakai beliau Tuhan lebih lagi, lebih indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mengucap syukur kalau kami diberikan kesempatan satu kali lagi untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan semuanya itu Tuhan, Tuhan yang membalas dengan berkali-kali lipat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, dan persembahan bisa dijalankan. Dia tak pernah gagal. Silakan dulu Bapak Ibu. Untuk pengumuman ya, kita mulai seperti biasa lagi ya. Untuk hari Senin kita mulai ada doa puasa ya jam 10, dan mulai tadi pagi kita juga sudah mulai doa paginya, mulai IG ya. Mungkin kalau besok pagi bisa Bu Indah atau besok atau Sabtu pagi. Ya, jadi kita tetap tiap hari Rabu juga kita ada Zoom ya. Zoom mulai harap kita mulai lagi. Kita sudah libur berapa lama ya? 3 minggu ya kita libur ya. Oke ya, untuk itu jadi ingatkan teman-teman bahwa kita sudah libur 3 minggu karena kita memberikan kesempatan kepada gereja masing-masing ya untuk dalam perayaan Natal
Oke, kita akan kita tutup, kita berdiri lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. percaya Tuhan, Tuhan sanggup dan tidak pernah gagal menjadikan kami lebih dari pemenang. Sebab Allah kami Yesus adalah Allah pemenang, Tuhan Jehovah Nissi dan Allah El Shaddai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan 2 Petrus 3 ayat 9, Allah Yesus adalah Allah yang tidak pernah lalai dengan janjinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami melalui ibadah perdana pada 2024 PDL Roy Pondok Chandra ini Tuhan. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah di tahun 2024 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Apapun pergumulan jemaat Tuhan yang memberikan jalan keluar. Yang imannya lemah Tuhan bangkitkan iman mereka. Yang semangatnya padam dibangunkan kembali semangat mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik bagi mereka Tuhan, dan juga yang mereka dalam pergumulan keuangan, keekonomi, mereka dalam pergumulan pekerjaan, dalam bisnis, pergumulan di dalam rumah tangga, keluarga, apapun pergumulan jemaat Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, ya kebutuhan jemaat Tuhan dimanapun berada, PDL Roy Tuhan yang cukupkan, berkat dari utara, selatan, timur, barat Tuhan cukup, curahkan bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat yang dalam yang bisnis maupun yang bekerja buat mereka berhasil, dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan, buat mereka semua lancar, berhasil, sukses mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Terima kasih anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah, buat mereka berhasil Tuhan, ya, tambah-tambahkan mereka hikmat, marifat, kekuatan, kesehatan, dan juga kepandaian, kepintaran, hikmat, dan juga semangat belajar bagi mereka. Dijauhkan pergaulan buruk, tutup mulut kuasa darah Yesus, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sikan bagi mereka boleh raih dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih semua yang kami juga mau berdoa untuk program-program PDL Roy Tuhan, dari pusat sampai cabang-cabangnya Tuhan yang memberkati, yang sudah ada maupun ke depan Tuhan yang memberkati. Khususnya yang kami juga berdoa untuk mereka yang sudah menjadi saluran berkat untuk menopang pelayanan PDL Roy ini. Kembalikan berkat mereka lipat-lipat ganda Tuhan. Terima kasih tim juga musik yang sudah menopang pelayanan kami tempat ini malam hari ini. SWL juga Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah menyediakan berkat makanan dan minuman, dan sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan kuasa darah Yesus, urapi dengan kuasa urapan anugerahkan kami kuasa untuk menikmatinya, dalamnya kekuatan yang baru, tenaga baru, kesehatan dari Tuhan yang luar bisa melimpah-limpah. Mereka yang sudah membawa berkat makanan ini kembalikan lipat-lipat ganda. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing, berkati serta lindungi, tiba dengan di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita tiba masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, persekutuan,
penghiburan dan kuasa urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang 2 kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Tuhan memberkati. Bersyukurlah